Pemerkosaan yang terjadi di lingkungan pendidikan pesantren bukan hanya sekali ini saja. Kementerian Agama bergerak cepat dengan menghentikan izin operasional pesantren ini. Lebih dari itu, masyarakat meminta semua pesantren bisa terawasi. Langsung saja saya sapa Hodri Arif, Wakil Ketua Rabitah Ma'ahid Islamiyah Nadlatul Ulama. Selamat sore Pak Hodri. Ini jika kita melihat ke belakang begitu ya. Iya, selamat sore Pak. Jika kita melihat ke belakang, kami menghimpun data dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G ini sepanjang tahun 2021 tahun lalu begitu ya. Terjadi 27 kasus pelecehan yang dilakukan di satuan pendidikan berbasis agama. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh RMI NU untuk mencegah agar hal ini tidak kembali terulang? Ya, kita merasa sangat prihatin ya dengan peristiwa pencabulan atau pelecehan seksual di lingkungan pendidikan agama secara spesifik khususnya di lingkungan pesantren, dan itu tidak bisa ditoleransi sama sekali. Nah, beberapa hal yang ingin kita lakukan sebagai langkah pencegahan diantaranya adalah dengan meningkatkan kesadaran para santri bahwa ada batas-batas tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh mereka sekalipun itu berasal dari guru mereka. Ada diktum dalam fikih la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah, bahwa siapapun tidak boleh mengikuti perintah, panggilan atau instruksi apapun dari siapapun termasuk dari guru-guru mereka dalam hal-hal yang melanggar ketentuan agama. Nah, kita melihat bahwa kecenderungan pelecehan seksual yang terjadi dan semakin banyak ya, semakin memprihatinkan belakangan ini bukan hanya tanggung jawab di pihak Rabithah Ma'ahid ya, tetapi ini merupakan tanggung jawab bersama semua pihak yang memiliki concern, memiliki perhatian pada dunia pendidikan, khususnya di lingkungan pendidikan pesantren. Nah, saya berharap bahwa tidak hanya dari Rabithah, tetapi para santri juga mesti sadar ada batas-batas yang tidak boleh mereka patuhi. Kemudian dari para wali santri mestinya juga aktif mengawasi, memperhatikan aktivitas pendidikan para putri mereka di pesantren. Dan tentu secara khusus bahwa para pengasuh pesantren, apakah yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama maupun tidak, mereka harus sadar tidak hanya bertugas untuk memberitahu, meningkatkan pengetahuan bagi para santri, tetapi juga harus memberikan keteladanan yang baik, bahwa ilmu itu harus selalu bergandengan dengan amal. Maka sebetulnya apa yang terjadi belakangan ini sangat memprihatinkan. Kami berkoordinasi dengan pengurus wilayah, pengurus cabang RMI di beberapa daerah khususnya di Jawa Timur menghimpun data apa penyebab terjadinya semua ini ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menyelesaikan masalah, maka tentu kita harus menggali sumber masalah yang telah menyebabkan semua ini terjadi. Oke, baik. Pak Hodri, kalau menurut Anda, apakah perlu dilakukan asesmen rutin terhadap tenaga pengajar di pondok pesantren begitu, untuk mengetahui bagaimana kondisinya mereka, baik secara mental atau seperti apa menurut Anda, Pak? Iya, saya rasa itu perlu ya. Mestinya pesantren memiliki mekanisme pengawasan internal. Jadi kecenderungan pencabulan ini baru terjadi, baru marak belakangan. Nah, di masa-masa yang lalu kontrol internal di situ berlangsung sangat ketat di antara keluarga pengasuh, sehingga kecenderungan pelecehan seksual terhadap santri atau terhadap siapapun di situ nyaris tidak pernah terjadi di masa-masa yang lalu. Dan maraknya kecenderungan ini mungkin melemahnya kontrol internal di lingkungan pesantren sendiri. Dan kami dalam proses untuk terus melakukan koordinasi melalui pengurus wilayah, pengurus cabang RMI di seluruh Indonesia untuk menjalin kerjasama, memperkuat kontrol internal di lingkungan pesantren ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tentu kita berharap penegak hukum di situ bisa melakukan pengusutan secara fair. Kalau misalnya terbukti nanti siapapun yang melakukan pelecehan seksual, ya hukum harus ditegakkan, karena kalau tidak ini bisa berulang kapanpun dan dimanapun. Jadi penegakan hukum itu juga merupakan bagian yang harus dilakukan oleh para penegak hukum, dan kami dari
kepengurusan Rabithah Ma'ahid Islami Nahdlatul Ulama mendukung, mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh para penegak hukum. Baik, Pak Audrey, kalau menurut Anda ini perlukah ada mekanisme khusus bagi santri begitu ya, agar mereka tidak ragu melapor jika memang telah menjadi korban pelecehan? Betul. Kita menyiapkan proses pelaporan semacam itu di lingkungan Rabithah Ma'ahid Islamiyah. Kami akan membuat saluran pengaduan khusus ke kepengurusan RMI agar kami segera bisa menindaklanjuti, mengusut kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Dan sudah ada pikiran bahwa RMI akan membentuk Satgas Penanggulangan Pelecehan Seksual di lingkungan pesantren. Itu langkah-langkahnya sedang kami musyawarahkan di lingkungan RMI, bagaimana nanti agar Satgas ini bisa melakukan pencegahan di samping juga menerima laporan potensi-potensi atau kejadian-kejadian dalam hal pelecehan seksual itu, Pak. Oke, baik, Pak Audrey, ini kalau misalnya kita lihat kan di kasus yang terakhir ini bahwa izinnya dicabut begitu ya. Lantas bagaimana nasib daripada santri jika memang kejadian seperti ini nanti terulang dan izinnya juga dicabut begitu? Sedangkan mereka sebagai anak-anak kan punya hak untuk belajar begitu, Pak. Terus terang kami belum memikirkan ya ketika izin sebuah pesantren dicabut bagaimana nasib santri, tetapi tentu kami akan berkoordinasi dengan pengurus cabang RMI khususnya di Jombang. Kalau misalnya pesantren nanti dicabut, santrinya akan diarahkan kemana? Nah tentu kami akan mempertimbangkan kalau pesantren itu memang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, tentu ada banyak pesantren yang akan siap untuk menampung santri-santri dari pesantren yang ditutup. Tetapi kalau pesantrennya tidak berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, tentu kami harus memusyawarahkan dengan pihak pesantren yang ditutup izinnya itu. Oke, Pak Audrey, terakhir ini bagaimana untuk meyakinkan orang tua begitu ya, mengingatkan sebentar lagi akan ada tahun ajaran baru, mungkin ada orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke pondok pesantren begitu, melihat dengan maraknya kasus pelecehan seksual di pondok pesantren, bagaimana Anda bisa meyakinkan orang tua bahwa memang ini hanya beberapa kasus saja dan anak-anak bisa merasa aman di pondok pesantren nantinya? Ya, kami di lingkungan Nahdlatul Ulama memiliki lebih dari 30.000 pesantren ya. Artinya ada sangat banyak pesantren yang masih bisa dipercaya untuk memberikan pendidikan yang baik untuk putra-putri kita. Nah ini saya tidak ingin menyebut ini kasuistik, ini sudah sangat memprihatinkan. Tetapi saya yakin para bapak dan ibu yang memiliki minat untuk mengirimkan putra-putrinya ke pesantren tidak perlu khawatir. Tentu dengan melihat pola pergaulan, pola pendidikan di pesantren itu seperti apa, tentu itu harus diperhatikan. Tetapi masih sangat banyak pesantren yang secara meyakinkan bisa kita percayai untuk memberikan pendidikan terbaik untuk adik-adik dan anak-anak kita. Oke, baik. Selain memang dari pemilihan pesantren yang aman, informasi bagi para santri ini juga harus lebih dalam lagi mengenai bahwa ada bagian tubuh yang tidak boleh dilihat dan juga dipegang oleh orang lain, begitu ya Pak Audrey ya? Iya betul sekali Pak. Baik, Pak Audrey, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih.